Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce to myself. My name is Mutia Safira Lisandi. My NPM is 2341102A. I'm from class management 23C. On this occasion, I will present material about external measurement in strategic management, namely how companies assess factors outside the organization that can influence their business strategy and direction. The first is understanding. External measurement is the process of analyzing various factors outside the company that can impact the success of an organization's strategy. This analysis is conducted to identify opportunity and threats in the external environment, allowing the company to adapt to change occurring outside its control. Jadi, pengukuran eksternal berarti memahami kondisi di luar perusahaan yang bisa mempengaruhi arah dan keberhasilan strategi bisnis. Melalui proses ini, perusahaan dapat mengenali hal-hal yang berpotensi menjadi peluang, sekaligus mengantisipasi ancaman yang mungkin muncul dari lingkungan luar, misalnya perubahan tren pasar, kebijakan pemerintah, atau perkembangan teknologi yang cepat. Dengan melakukan pengukuran eksternal, perusahaan bisa menyusun strategi yang lebih tepat, menyesuaikan diri dengan perubahan, dan tetap bertahan dalam persaingan bisnis yang dinamis. Next is objective. One is identifying new business opportunity by identifying emerging market trends and consumer needs. Two, anticipating external threats such as change in government policy or the emergence of new competitors. 3. Developing adaptive strategy to ensure the company remains competitive despite a changing business environment. Jadi, tujuan utama dari pengukuran eksternal adalah supaya perusahaan bisa lebih siap menghadapi perubahan di luar kendalinya. Dengan memahami kondisi eksternal, perusahaan bisa menemukan peluang baru, misalnya tren pasar atau kebutuhan konsumen yang sedang naik. Selain itu, analisis ini juga membantu perusahaan mengenali ancaman dari luar, seperti munculnya pesaing baru atau kebijakan pemerintah yang berubah. Jadi intinya pengukuran eksternal membantu perusahaan beradaptasi lebih cepat, membuat strategi yang fleksibel dan tetap unggul dalam persaingan bisnis yang terus berubah. Next, type of external environment. One is macro environment. Includes general factors that affect all organizations such as economic, social, political, and technological factors. 2. Industry environment includes factors that directly affect a specific sector or industry, such as suppliers, customers, and competitors. Jadi dalam pengukurannya, eksternal tuh ada dua jenis lingkungan utama yang perlu diperhatikan, yaitu lingkungan makro dan lingkungan industri. Lingkungan makro berisi faktor-faktor besar seperti kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, hingga kebijakan politik yang bisa berdampak luas pada semua jenis bisnis. Sedangkan lingkungan industri lebih spesifik ke sektor tempat perusahaan beroperasi, misalnya bagaimana kekuatan pemasok, pelanggan, dan pesaing mempengaruhi strategi perusahaan. Keduanya sama-sama penting karena kalau perusahaan hanya fokus pada faktor internal tanpa memahami kondisi luar, strategi yang dibuat bisa jadi tidak relevan atau sulit dijalankan di lapangan. Next, external measurement analysis tools. Some tools used in an external measurement include 1. Pastel analysis measures political, economic, social, technological, environmental, and legal factors that have a broad impact on a business. 2. Porter's 5 forces analyzes the level of competition in a industry through
through 5K forces such as the threat of new competitors and customer bargaining power. 3. Competitor analysis assesses competitor strength and weakness to determine the company's strategic position. And 4. SWOT external factor identifies opportunity and threats from outside the organization. Dalam pengukurannya, eksternal ada beberapa alat analisis yang membantu perusahaan memahami kondisi di luar organisasi. Misalnya, pastel analysis digunakan untuk melihat gambaran besar dari faktor-faktor makro seperti ekonomi atau teknologi yang bisa mempengaruhi bisnis secara keseluruhan. Sementara itu, Porter Five Forces lebih fokus ke tingkat persaingan di industri, seperti siapa saja pesaingnya dan seberapa kuat posisi perusahaan di antara mereka. Lalu ada analisis kompetitor yang membantu perusahaan memahami keunggulan dan kelemahan pesaing secara langsung. Dan terakhir, ada SWOT eksternal, berfungsi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang datang dari luar. Dengan menggabungkan semua alat ini, perusahaan bisa menyusun strategi yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi pasar yang sebenarnya. Next, example of application of external analysis. Example, a Japanese automotive company analyzes global trends in electric vehicles. One is political factor. Government policies on carbon emission. 2. Technological factor. Advances in electric batteries. 3. Social factor. Increasing environmental awareness. Jadi, contohnya bisa kita lihat pada Toyota, salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia. Mereka melihat bahwa tren global sedang bergerak ke arah kendaraan ramah lingkungan. Melalui analisis eksternal, Toyota memahami adanya kebijakan pemerintah tentang emisi karbon, perkembangan teknologi baterai, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Dari situ, mereka berinovasi dengan mengembangkan mobil hybrid dan listrik. Jadi bisa dibilang keberhasilan Toyota bukan hanya karena inovasi internal, tapi juga karena kemampuan mereka membaca perubahan eksternal dengan baik. Next is benefit of external measurement. One is reduces the risk of strategy failure as the company is better prepared to face external change. 2. Increases adaptability, allowing the company to quickly adjust its business direction. And 3. Identify long-term opportunities stemming from emerging social or technological trends. Jadi kalau perusahaan rutin melakukan pengukuran eksternal, mereka bisa lebih tangguh menghadapi perubahan yang tiba-tiba. Misalnya ketika ekonomi turun atau tren pasar bergeser, perusahaan tidak akan mudah kaget karena sudah punya antisipasi dari hasil analisisnya. Selain itu, pengukuran eksternal juga membantu menemukan peluang baru yang mungkin belum terlihat oleh pesaing, seperti tren digitalisasi atau gaya hidup ramah lingkungan. Dengan begitu, strategi perusahaan jadi lebih fleksibel dan siap menghadapi tantangan jangka panjang. Next, challenge in external measurement. One is rapid environmental change such as technological developments or government policies. 2. Difficulty of obtaining accurate data as not all information is reliable. 3. Misinterpretation. Sometimes companies misread trends. Tantangan terbesar dalam pengukuran eksternal adalah ketidakpastian. Dunia bisnis berubah dengan sangat cepat, terutama dalam hal teknologi dan kebijakan. Kadang, data yang tersedia juga tidak sepenuhnya akurat atau sudah tidak relevan.
Selain itu, kesalahan dalam menafsirkan tren bisa berakibat fatal. Misalnya, perusahaan terlalu cepat mengikuti tren yang ternyata hanya bersifat sementara. Karena itu, perusahaan harus terus memperbarui data dan berhati-hati dalam menarik kesimpulan dari hasil analisisnya. Next is strategies for fetching external change. One is continuous monitoring, routinely analyzing external conditions periodically. Two, innovation and flexibility, adjusting strategies based on the latest data. And three, external collaboration, building relationship with strategy partners to address market change. Jadi, dalam menghadapi perubahan eksternal, perusahaan perlu memiliki strategi yang dinamis dan fleksibel. Artinya, bukan hanya menunggu perubahan terjadi, tapi juga aktif memantau kondisi pasar secara berkala. Ketika ada perubahan, perusahaan harus siap menyesuaikan strategi dan berinovasi sesuai data terbaru. Selain itu, menjalin kerjasama dengan mitra, strategi juga penting, seperti kolaborasi dengan pemasok, lembaga riset, atau bahkan kompetitor, agar perusahaan bisa lebih kuat menghadapi dinamika pasar yang tidak pasti. And the last one is the conclusion. In conclusion, external measurement is a critical process in strategy management to understand the various factors outside the company that can influence the direction and success of business strategy through analysis such as Pastel, Porter's 5 Forces, competitor analysis, and external SWOT analysis. Companies can identify opportunities and threats in their environment. With this understanding, companies can adapt their strategy more adaptively, make informed decisions, and maintain competitiveness and amid a dynamic business environment. Jadi kesimpulannya, pengukuran eksternal merupakan proses krusial dalam manajemen strategis untuk memahami berbagai faktor eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi arah dan keberhasilan strategi bisnis. Melalui analisis seperti Pastel, 5 Porter's 5 Forces, analisis pesaing, dan analisis SWOT, eksternal perusahaan dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman di lingkungan mereka. Dengan pemahaman ini, perusahaan dapat mengadaptasi strategi mereka secara lebih adaptif, membuat keputusan yang tepat, dan mempertahankan daya saing di tengah lingkungan bisnis yang dinamis. Okay, thank you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.